Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktikum akuntansi biaya. Nah, di pertemuan pertama ini karena masih awal gitu ya. Nah, ini sebagai pengganti kita sinkronus. Jadi saya buatkan video pembelajarannya. Mungkin ini hanya sekedar mereview ya atau mengingat terkait dengan materi-materi yang mungkin sudah rekan-rekan mahasiswa dapatkan di kelas mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan mereview terkait dengan konsep dan juga klasifikasi dari biaya. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dan klasifikasi dari biaya, nah karena kita mata kuliahnya ini akuntansi biaya, maka kita perlu memahami dulu gitu ya, akuntansi biaya itu apa sih gitu ya. Nah, jadi akuntansi biaya itu adalah suatu kegiatan untuk mencatat, menggolongkan, dan juga meringkas ya terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan atau membuat ataupun untuk menjual ya suatu barang ataupun suatu produk gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini sebenarnya tujuannya untuk apa dibentuk? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga nantinya bisa dilakukan sebagai bahan gitu ya untuk pengambilan putusan. Nah, ini terkait dengan akuntansi biaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses manajemen ya. Di dalam manajemen secara proses itu terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan planning, yang kedua ada yang disebut dengan implementation, dan yang terakhir adalah kontrol. Nah, planning itu ada yang disebut juga dengan anggaran ya kalau di dalam keuangan. Nah, planning atau anggaran ini tujuannya untuk apa dibentuk? Tujuannya adalah untuk menjadikan pedoman ya, pedoman dalam menjalankan ataupun melaksanakan suatu kegiatan gitu ya. Nah, sehingga nantinya planning ini adalah sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan atau implementation ya atau penerapan dari suatu kegiatan tersebut. Nah, setelah diimplementasikan, kegiatan tersebut selanjutnya kita lihat perbandingannya dengan planningnya. Jadi, apakah ada perbedaan atau tidak. Jikapun ada perbedaan ataupun perubahan karena kondisi tertentu, maka diperlukan yang disebut dengan plan revision ya atau revisi dari rencana awal gitu ya. Nah, selain implementasi ada juga yang disebut dengan kontrol. Jadi ketika kegiatan itu sudah diimplementasikan lalu kita kontrol juga gitu ya. Kita kontrol juga terkait dengan apakah eh, implementasi yang dilakukan itu sudah betul gitu ya atau sudah mencapai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak. Nah, kontrol ini sifatnya sebagai feedback ya, feedback dari kegiatan planning yang sudah diimplementasikan baru kita kelola ya atau kontrol lagi apakah ada yang kurang atau tidak yang bisa menjadi masukan gitu ya ataupun bisa juga sebagai penilaian ya terkait dengan pencapaian tujuan dari kegiatan yang ingin dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui kenapa akuntansi biaya itu penting untuk disusun gitu ya. Nah, akuntansi biaya itu menjadi penting karena dapat mendukung beberapa aktivitas ya, dalam hal ini 3 aktivitas di dalam perusahaan. Yang pertama adalah berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian. Jadi dengan adanya akuntansi biaya, otomatis akan ada pencatatan ya terkait dengan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Nah, di sini juga bisa sebagai rencana dalam melakukan kegiatan atau implementasi. Jadi nantinya rencana catatan-catatan tersebut yang menjadi rencana itu bagaimana implementasinya dan bisa berperan sebagai pengendali ya. Karena sebagai pedoman, jadi nanti bisa dikendalikan lagi gitu ya terkait dengan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kegiatan. Nah, lalu yang kedua memperbaiki kualitas dan efisiensi. Nah, dengan adanya akuntansi biaya, otomatis pencatatan akan lebih detail ya terkait biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan sehingga diharapkan nantinya penggunaan sumber-sumber ekonominya pun lebih efisien ya atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu gitu ya atau pemborosan gitu ya sehingga dengan adanya akuntansi biaya diharapkan nanti aktivitas yang dilaksanakan itu lebih efisien. Lalu yang ketiga berkaitan dengan keputusan yang sifatnya rutin dan juga yang sifatnya strategis. Nah, kalau yang sifatnya rutin berarti berulang ya, sering misalnya kegiatan produksi yang dilakukan seminggu sekali, misalnya gitu ya. Atau yang sifatnya strategis, kalau strategis berarti berjangka panjang. Nah, akuntansi biaya juga bisa menjadi pertimbangan ya bagi para pengambil keputusan untuk keputusan-keputusan yang sifatnya strategis.
Selanjutnya di dalam akuntansi biaya itu kita akan sering mendengar yang dinamakan dengan cost ya. Nah, apa itu cost? Cost itu adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai uang atas penggunaan sumber-sumber ekonomi ya. Nah, jadi di dalam akuntansi biaya itu pastinya kan judulnya sudah biaya gitu ya. Nah, itu pasti berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan sumber-sumber ekonomi tersebut untuk bisa menghasilkan barang ataupun jasa yang nantinya akan dinyatakan dalam bentuk satuan nominal rupiah tertentu gitu ya, atau satuan uang tertentu. Nah, di sini di dalam biaya jenis-jenisnya macam-macam ya. Ada prime cost, terus ada factory overhead, ya lalu ada juga biaya-biaya lainnya gitu ya. Lalu dari sisi volume juga ada yang disebut juga dengan fixed cost, variable cost, semi variable cost. Nah, ini saya harap nanti rekan-rekan mahasiswa sudah masih bisa diingat ya terkait dengan jenis-jenis biaya tersebut. Nah, terkait itu saya akan memberikan tugas, nanti tugasnya ada di modul dan sudah saya lampirkan nanti di e-learning. Nanti silakan untuk diisi terkait dengan mereview ya, terkait dengan jenis-jenis biaya apa saja dan juga apa perbedaannya gitu ya antara biaya satu dengan yang lain. Satu contohnya misalnya terkait dengan biaya langsung dan tidak langsung apa perbedaannya gitu ya. Nah, nanti untuk tugasnya akan saya lampirkan di dalam e-learning, silahkan dikerjakan dengan baik. Untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.